Oke, nampaknya tadi belum convergence. Mari kita coba lagi. Oke, sudah bisa akses ke web server yang ada di sini. Ini kan tadi kita coba atau kita bayangkan layaknya seperti internet yang ada di luar. Oke, untuk bisa melihatkan apakah sudah berhasil atau belum, kita bisa cek di router boundary routernya, yaitu router ini juga disebut sebagai boundary router, yaitu dimana penghubung antara inside sama outside. Jadi kita coba bisa cek show IP net translation. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada protokol yang digunakan adalah TCP. Kenapa menggunakan protokol TCP? Karena tadi kita mengakses sebuah web server yang menggunakan protokol HTTP yang portnya digunakan adalah 80, dan itu bekerja di TCP. Dan yang kita lihat di sini adalah saya menggunakan VLAN 20 untuk mengaksesnya, itu 24 IP-nya yang didefinisikan dalam inside lokal. Kemudian di inside global saya menggunakan IP public yang saya gunakan itu 10.1. Kalau kita di sini adalah ada port 10.27, di sini juga ada 10.27. Ini adalah port dynamic port. Dynamic port yang digunakan oleh source port untuk memberikan paket kepada destination. Nah, sampai tujuan atau sampai di outside, sampai di sini itu akan berubah menjadi 888 dengan port 80. Artinya layanan port yang digunakan HTTP tadi itu berlaku hanya untuk destination portnya. Artinya source port itu tidak memberikan sebuah layanan port 80-nya, tapi destination portnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini adalah dia bervariasi 10.27 dan 28, 29 berbeda-beda. Nah, ini adalah macam-macam port yang bersifat dynamic. Seperti kita tahu bahwasanya service port yang sudah well known itu tidak akan berubah. Contohnya kayak HTTP itu pasti port 80, TFTP port 69, kemudian DNS port 53, Telnet port 23, dan lain-lain itu sudah well known. Dan itu pasti portnya digunakan di destination port, bukan di source portnya. Di source port itu digunakan dynamic port atau disebut juga dengan design port. Nah, itu angkanya bebas, dimulai dari 1027 hingga 65.000, seperti itu. Jadi kita mudah untuk mengeceknya apakah sudah berhasil atau belum netanya dalam simulasi ini, dan itu sudah berhasil dan ini terlihat terekam di sini. Oke. Kalau dilihat dari topologi ini adalah topologi yang biasanya digunakan, paling tidak mewakili terhadap topologi perusahaan-perusahaan ataupun institusi maupun organisasi. Pada umumnya mereka itu hanya memiliki beberapa IP public yang dikasih untuk akses ke internet, sehingga mereka perlu untuk meng-sharekan dengan mengkloningkan atau membuat sebuah IP private dan menggunakan sebuah public secara bersama-sama. Jadi saya punya satu IP public tapi dipakai secara bersama-sama kepada 250 orang. 250 orang itu menggunakan IP private. Nah, untuk mentranslatekan itu dari IP public ke IP private dan sebaliknya itu menggunakan network address translation gitu. Nah, seperti ini. Router ini sebagai penghubung ya antara outside sama inside. Inilah dimana proses nanti itu berlangsung, yaitu di router ini atau disebut juga dengan boundary router. Kalau kita lihat contohnya saja di First Media maupun di Telkom, kita hanya mendapatkan satu IP. Jadi kita perlu men-sharekan IP public kita secara bersama-sama dengan mengnatkan kepada IP private. Seperti itu. Oke. Sekian tutorial dari saya mengenai VLAN, inter-VLAN routing, DHCP, layanan DHCP, kemudian routing protokol OSPF, dan network address translation yang berbasis overload atau disebut juga dengan PAD. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.